Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 10 November 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki, untuk bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjidnya, untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang tentunya harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat yang kita kerjakan pada siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Tema khutbah kita di siang hari ini yaitu bagaimana kita benar-benar mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan akhirat. Demi Allah, sesungguhnya dunia yang kita sedang jalani sebentar banget jemaah, dan akhirat sebentar lagi. Kita bisa mengetahui betapa sebentarnya jatah hidup buat kita semua di alam dunia ini ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang dimana beliau bersabda, a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali, sedikit sekali yang di atas 70 tahun. Bahkan yang kurang dari 60 tahun pun banyak jemaah. Artinya kita semakin menyadari bahwasanya kehidupan kita di alam dunia sangat singkat, sebentar banget. Terlebih ketika kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, ketika Allah menggambarkan betapa kehidupan akhirat yang nanti kita akan alami, yang akan kita masuki, itu kehidupan yang sangat panjang dan selamanya kita berada di sana. Satu hari yang akan kita jalani di sisi Allah di kehidupan akhirat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya sehari yang akan kita jalani kehidupan di hadapan Allah kelak, itu di kehidupan akhirat, itu seperti kita merasakan 1000 tahun kita jalani di kehidupan dunia. Allahu Akbar. 24 jam kehidupan versi akhirat itu sama sebagaimana kita menjalaninya selama 1000 tahun kehidupan di dunia. Kalau setengah hari atau 12 jam kita jalani kehidupan di alam akhirat, dengan kata lain sama saja seperti kita menjalani 500 tahun kehidupan kita jalani di alam dunia.
Nah, jikalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, umur kita enggak jauh dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah 63 tahun. Sama sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Berarti itu sama saja seperti kita menjalani kehidupan 1,5 jam saja di kehidupan akhirat. Kehidupan yang sangat singkat, jemaah. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mau mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan yang kekal itu di akhirat. Tidak lain bekal terbaik yang harus kita persiapkan dari sekarang di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan siapkanlah bekal dari sekarang. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jemaah hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang makna takwa. Namun demikian, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, ada satu poin takwa yang ingin Anda sampaikan yang semoga ini menjadi bekal buat kita. Sehingga pada akhirnya kita memiliki panduan bagaimana mengimplementasikan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita sangat harapkan takwa ini menjadi bekal terbaik untuk kita bawa nanti di kehidupan akhirat. Para ulama mengatakan takwa itu di antara maknanya adalah an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara dirimu dan azab Allah. Apa bentuknya? Tidak lain dengan jalan meninggalkan atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kita semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah di antara makna takwa yang disampaikan oleh para ulama. Dan poin utama yang akan kami sampaikan di khutbah yang singkat ini adalah bagaimana saat kita ingin membuktikan ketakwaan kita kepada Allah, kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan agar kita semua bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, maka tunjukkan ketaatan kita, ketakwaan kita. Tidak hanya saat kita di tempat-tempat yang dimana memang mendukung kita untuk menjadi takwa. Kita tunjukkan takwa di saat di masjid. Atau kita tunjukkan takwa kita saat kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Atau kita tunjukkan takwa kita ketika memasuki musim Ramadan. Itu semua memang musim-musim ibadah. Tapi yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita takwa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin a'azzanillahu wa iyyakum, sebagaimana tadi kami sampaikan, poin takwa yang akan kita bahas di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini adalah bagaimana agar kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ada kalanya seorang ketika di tempat tinggalnya atau di kampungnya atau di tempat domisilinya, dia menunjukkan sebagai sosok yang bertakwa. Namun saat dia safar, dia jauh dari keluarga, dia jauh dari orang-orang yang mengenal dirinya, maka ketakwaannya hilang. Mudah sekali dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Oleh karenanya para ulama memberikan panduan, paling tidak ada 3 cara agar kita bisa membentengi diri kita sehingga enggak mudah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Dan itulah di antara poin hakikat kita sedang menunjukkan ketakwaan kita. Kita jadikan upaya kita semaksimal mungkin menghindarkan diri dari dosa itu sebagai wiqayah, sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai perisai agar kita tidak terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tipsnya adalah hudurul khauf awil khasyah fi qalbina. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya yang sangat pedih. Tidak hanya kita yang dipesan oleh Allah untuk menghadirkan perasaan takut akan azab Allah. Sampai manusia terbaik, kekasihnya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 15. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim."
katakanlah ya Muhammad, aku benar-benar takut akan azab yang begitu besar yang terjadi di hari kiamat jika aku berbuat durhaka kepada Rabbku. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, manusia terbaik, maksum, terjaga dari segala bentuk perbuatan dosa. Dosa yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah, dijamin surga. Masih dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan rasa takut akan azab Allah. Apalagi kita jemaah. Dan ini adalah di antara benteng pertama agar kita tidak jatuh pada perbuatan dosa. Kita tergoda untuk jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Godaan dunia. Sehingga pada akhirnya banyak orang terjatuh pada maksiat ataupun dosa. Maka ingatlah, ketika rasa takut ini muncul, hadirkan rasa khawatir. Jangan sampai pada saat aku sedang bermaksiat, berbuat dosa, ternyata Allah tentukan ajalku dan gak ada kesempatan untuk bertaubat. Atau dengan kata lain, Allah menjadikan akhir kehidupannya, endingnya adalah su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka dengan hal yang seperti ini, ketika hadir rasa takut dalam hatinya, itu akan menjadi benteng bagi dirinya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Sebagaimana kisah yang masyhur yang sering kita dengar, ketika seseorang yang akan menggauli wanita yang tidak halal pada dirinya, kemudian wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka tatkala iman hadir saat itu, maka ucapan wanita tersebut menggetarkan hatinya. Takutlah engkau kepada Allah, maka dia urungkan niatnya untuk menzinai wanita tersebut. Allahu Akbar. Maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama untuk bisa menghindarkan diri dari maksiat. Dan ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Takut akan azab Allah. Takut jikalau kita sedang bermaksiat itu adalah akhir kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita menemui kondisi su'ul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Poin kedua, apa yang harus kita hadirkan sehingga mudah-mudahan hal ini menjadi benteng bagi kita untuk tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa. Dan ini adalah bentuk implementasi dari takwa kita yang akan kita jadikan sebagai bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan akhirat. Para ulama katakan hadirkan rasa malu kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah udah terlalu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Allah kasih kita pekerjaan, Allah kasih kita keluarga, Allah kasih kita gaji yang lebih dari cukup. Dengan fasilitas kehidupan yang lengkap Allah kasih ke kita. Di saat sakit Allah yang menyembuhkan. Di saat kita punya masalah Allah yang kasih jalan keluar. Allahu Akbar. Segala sesuatunya Allah atur sedemikian rupa. Yang dimana itu semua adalah nikmat dari Allah. Sehingga pantas kalau kemudian Allah menegaskan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah. La tuhsuha. Siapapun kita gak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan kemampuan kalkulasi sehebat apapun, rumus secanggih apapun, alat bantu secanggih apapun gak akan bisa jemaah. Saking banyaknya nikmat Allah. Maka hadirkan rasa malu dalam diri kita saat kita akan bermaksiat kepada Allah. Sehingga hal itu akan menjadi benteng bagi kita gak jatuh pada perbuatan maksiat. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Karena saat itu yang menggoda lebih dulu adalah seorang wanita yang cantik. Memiliki makana kedudukan. Kondisinya sangat kondusif. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu udah tertutup. Gak ada orang lain yang tahu. Gak ada CCTV dan sebagainya. Dan yang merayu duluan adalah si wanita. Dan saat itu Allah katakan. Walaqad ahammat bihi wa hamma biha. Sang wanita yang sebagian ulama tafsir menyebutkan. Walaupun ini bersumber dari kisah Israiliyat. Tapi tidak menjadi sesuatu yang prinsip. Wanita tersebut bernama Zulaikha. Zulaikha sudah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Wahamma biha. Nabi Yusuf pun sebenarnya ada keinginan, ada hasrat. Wajar. Laki-laki normal, terlebih beliau sangat ganteng.
Tapi kemudian apa yang menjadikan dirinya terhalang dari melakukan perbuatan dosa? Allah abadikan dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Allahu akbar. Bahwasanya sesungguhnya Rabbku telah sangat baik kepada diriku. Allah itu udah sangat baik kepada diriku. Gak mungkin aku balas dengan perbuatan dosa. Malu beliau untuk melakukan perbuatan dosa. Sekalipun pada saat itu hasratnya sudah terbangkitkan. Wahamma biha. Dan yang terakhir jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Agar kita bisa membentengi diri untuk tidak mudah jatuh pada perbuatan dosa atau maksiat. Dan ini adalah sebagai bentuk takwa kita kepada Allah. Yang akan kita jadikan sebagai bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Yaitu hadirkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pastilah seorang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena dasarnya cinta, jemaah. Sebagaimana kita nurut, tatkala pasangan hidup kita mengatakan, bang saya gak suka kalau abang melakukan hal ini. Maka kita nuruti. Keinginan orang yang kita cintai itu istri kita. Dasarnya cinta. Begitu pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling patut untuk kita berikan cinta yang terbaik tidak lain hanya untuk Allah. Pembuktiannya adalah kita nggak melakukan pelanggaran, kita nggak melakukan sesuatu yang Ia larang, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menunjukkan rasa takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نجي إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر نصرا مؤزرا. اللهم أنزل في قلوبهم السكينة. اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم فرق جمع اليهود. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل في قلوبهم الرعب. يا عزيز يا قوي يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يعلم ما تصنعون.